Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali ya, Insya Allah. Ada beberapa juga dari Ayah Bunda di Binekas ya. Tadi saya lihat juga Bapak Ibu guru dan juga Insya Allah calon-calon keluarga besar Binekas ya, Ayah Bunda yang barangkali juga ada di antara Ayah Bunda yang baru pertama kali ini lihat-lihat di sekolah Binekas gitu ya, lihat-lihat di sekolah Binekas. Alhamdulillah, tentunya pertemuan kita pagi ini atas dasar izin Allah dan insya Allah tidak ada hal yang sia-sia dari semua hal yang sudah Allah kehendaki ya. Gitu. Alhamdulillah. Ya, Ayah Bunda, seperti tadi sudah disampaikan oleh Miss Indri, kalau di Binekas dipanggilnya Miss ya, Miss Indri, ya, dan juga Miss yang lainnya di Binekas, Insya Allah pagi hari ini di hari weekend yang biasanya hari-hari kita cukup padat ya, Ayah Bunda ya, kalau weekend tuh gitu ya, padat biasanya anak-anak minta nagih waktu jalan-jalan gitu ya, atau mungkin sekedar bisa bangun pagi tapi tidak terlalu terburu-buru untuk melanjutkan aktivitas gitu ya. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu di hari Sabtu Minggu yang biasanya menjadi hari yang mahal ya, dan jadi hari yang ditunggu buat ayah yang bekerja, buat bunda yang barangkali Senin sampai Jumat sudah mendampingi anak-anak gitu ya, dan juga buat Bapak Ibu guru juga ini hari yang mahal ya, hari Sabtu dan Minggu. Ya, saya hari ini diminta untuk membawakan sebuah tema ya. Saya mohon izin untuk share screen ya. Nanti kita akan diskusi. Saya sudah siapkan slide-nya, beberapa slide yang mungkin akan terkait satu sama lain, itu nanti kita akan diskusikan ya. Dan buat saya pribadi, tema ini adalah sebuah tema yang rasanya mendalam. Ya. Buat saya sih dalam rasanya dalam, maknanya dalam gitu. Karena diucapkannya mudah gitu, diucapkannya mudah ya. Merawat rasa percaya diri anak itu kayaknya mungkin sekilas tidak sesulit seperti kita mengajarkan calistung gitu, gitu ya. Kalau ngajarin calistung tuh mungkin ada goalsnya, kemudian udah bisa kelihatan, oh ini udah bisa apa belum gitu ya. Mungkin juga tidak sesulit kita seperti mau ngajarin anak-anak kita bisa baca ikro gitu ya, baca ikro, calistung dan berbagai hal-hal yang seringkali tanpa kita sadari menjadi rasanya tanpa kita sadari menjadi tuntutan kita kepada anak-anak. Padahal sebetulnya enggak ya, nanti kita diskusikan. Di sekolah Binekas ini insya Allah jalan 2 tahun ya Miss Indri ya, jalan 2 tahun ini saya dan tim psikolog dari Firdaus Amani insya Allah mendampingi sekolah Binekas ya, yang insya Allah menjadi salah satu sekolah formal yang insya Allah mencoba untuk menerapkan pendidikan berbasis fitrah ya, berbasis fitrah atau selaras fitrah, yang mana mungkin seringnya gitu ya di banyak sekolah kita banyak terjebak pada hal-hal yang apalagi kalau sudah SD ya, mungkin kejaran kurikulum, mungkin hal-hal yang sifatnya akademik gitu ya. Justru di pandemi 2 tahun kemarin tuh kita melihat gitu, ternyata ada hal yang lebih penting dari itu ya, ada hal yang lebih penting, lebih mahal gitu ya harganya gitu, ketimbang anak-anak kita bisa belajar materi gitu ya. Mungkin ayah bunda ada juga mungkin yang sudah punya kakak ya, kakak yang sudah sekolah SD gitu ya, mungkin juga ada pengalaman-pengalaman gitu. Pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata aspek-aspek akademik itu bisa dikejar kok. Betul nggak? Setuju nggak ayah bunda? Setuju nggak? Ayah bunda boleh gunakan fitur chat ya, boleh gunakan fitur chat, boleh juga raise hand. Jadi saya berharap sesi pagi ini kita akan jadi sesi yang ngobrol santai ya. Saya sering bilang kalau sesi dengan saya nggak mau rasanya jadi seperti rasa taklim gitu ya, parenting rasa taklim. Jadi jangan sampai jangan sampai jadi bosan gitu ya, karena justru bedanya parenting seperti ini ya, meskipun lewat layar gitu, justru saya berharap kita bisa banyak ngobrol, kita bisa banyak berdiskusi ya, karena kalau sekedar teori itu artikel-artikelnya banyak gitu. Sekedar teori itu artikelnya banyak. Ayah bunda mau search di Google gitu ya, cara merawat rasa percaya diri anak gitu, itu pasti banyak sekali tips-tips yang muncul. Ayah bunda mau cari-cari video-video terkait dengan ini juga pasti sangat banyak gitu.
Tapi hal yang paling penting dari sesi kita pagi ini gitu ya adalah bahwa kita berharap kita bisa berdiskusi ya. Saya nyambung sedikit sama yang tadi ya. 2 tahun ini kami di Sekolah Bhinekas tuh belajar bahwa tadi ya ada hal yang lebih penting dari sekedar akademik gitu. Ada hal yang lebih penting uh, selain tugas-tugas yang harus mereka kerjakan gitu ya kan anak-anak tuh selama pandemi itu banyak mengeluh gitu ya. Orang tua banyak yang mengeluh, terus Sofi dia tugas-tugasnya banyak banget gitu. Anakku hare-hare gitu ya, ibunya yang heboh gitu, ibunya yang sibuk gitu ya. Apalagi kalau urusan harus divideoin, harus difotoin gitu. Kadang anaknya anaknya mau tapi anaknya udah selesai ngerjain tugas tapi nggak dapat foto yang pas gitu. Belum lagi kan kalau ibu-ibu biasanya kalau mau dapat foto yang pas tuh kita mesti beberapa kali tag gitu ya. Jadi untuk jadi satu video yang dikirim ke Bu Guru aja tuh barangkali banyaklah prosesnya. Nah, tapi kita belajar Bapak Ibu bahwa ada hal yang lebih mahal dari seluruh hal-hal yang sifatnya tentang akademik ya. Jumat kemarin baru kemarin juga saya diskusi dengan ayah bunda di level TKB gitu ya, bahwa ternyata kita belajar untuk menyiapkan anak-anak masuk sekolah itu ternyata aspek-aspek kognitif tuh cuma 3 kok. Aspek kognitif tuh cuma 3 ya. Ini buat ayah bunda yang anaknya dari TK mau ke SD, cuma ada 3. Satu, karena kita mampu untuk berlatih mempertahankan fokus ya. Jadi dia bisa duduk dengan tenang ya. Selama kurang lebih waktunya sekitar 15 menit tuh dia bisa duduk dengan tenang. Itu satu. Yang kedua adalah anak-anak kita tuh mampu mengkoordinasi antara mata dan tangannya. Jadi dia sudah mulai luwes ya, udah mulai luwes buat gerakan-gerakan itu tidak kaku ya di tangan gitu ya, di mata. Dan itu bukan cuma tentang kegiatan tulis menulis ya, menulis, gunting, mungkin ada yang nggak suka nulis, belum suka gunting-gunting, senangnya main Play-Doh atau senangnya main puzzle, senangnya main Lego, atau mungkin anakku nggak suka mainan-mainan yang kayak gitu, dia hobinya ngacak-ngacak dapur gitu, nggak apa-apa, coba saja lihat gitu. Apakah dia sudah terampil ketika membantu ayah bunda memotong gitu ya, apakah dia sudah terampil membuka kotak makanannya sendiri, apakah dia sudah terampil menyendokkan sendok ke mulutnya gitu. Jadi sebenarnya itu luas ya. Poin yang kedua ini luas artinya. Yang ketiga adalah bagaimana anak-anak kita itu memiliki atensi rasa ingin tahu yang tinggi kepada semua hal yang dia lihat gitu. Jadi kalau kita melihat korelasinya itu nanti ini adalah dengan rasa ingin tahu yang tinggi, dia senang belajar gitu. Bunda ini apa? Bunda lagi apa? Bunda itu ada gambar boneka, bonekanya boneka punya siapa gitu. Sama ya Bunda kan lagi masanya ya semua hal dicelotehi gitu. Nah, bayangkan ayah Bunda untuk masuk ke usia TK gitu ya, untuk masuk mohon maaf bukan masuk usia TK, untuk masuk ke usia SD, syarat akademik itu cuma 3 hal itu gitu. Cuma 3 hal itu, dan sama sekali nggak ada syarat harus sudah bisa calistung, harus sudah bisa baca ikro gitu ya. Sama sekali nggak ada syarat untuk itu dari sisi kognitif. Tapi rupanya nanti kita diskusikan, dan kalau ada ayah bunda yang mungkin penasaran juga ya gitu, TOP sebenarnya apa aja sih gitu ya, nanti boleh juga kita kita cek, kita lihat, kita ngobrol bersama. Tapi secara sederhana tuh cuma 3 hal. Lalu apa dong Teh? Terus sisanya apa dong gitu ya? Mungkin beberapa bertanya-tanya juga, Teh kalau cuma 3 hal itu, lalu sisanya apa gitu ya? Bobot yang paling besar yang perlu kita siapkan untuk anak-anak kita masuk ke usia SD, ternyata bobot paling besar lebih dari 60%-nya adalah aspek sosial emosi. Jadi ternyata kalaulah ada waktu nih, mungkin ayah bunda sekarang lagi pada masa, aduh Teh, anakku sebentar lagi masuk SD, ya Allah Teh, misalnya gitu ya, biasanya saya kalau di ruang konsul, Teh, Opi, anakku Teh, ya Allah, masih gimana mau jadi anak SD gitu. Main terus gitu, atau Teh gitu, anakku Teh gitu, kalau setiap kali disuruh baca ikro kabur gitu. Teh Opi, anakku kok kayaknya belum mau untuk nulis gitu ya, apa dilesin calistung aja gitu ya. Banyak orang tua tuh biasanya kita lebih sibuk untuk menyiapkan anak-anak kita kepada hal-hal yang sifatnya kognitif ya.
Padahal sebetulnya bicara tentang kesiapan sekolah ya, kesiapan sekolah tadi saya cerita tentang SD. Tapi mungkin ayah bunda bisa kebayang kalau masuk SD yang kata sebagian besar orang itu bukan lagi peralihan seperti TKA ke TKP kan, tapi kita ganti fase ya, ganti seragam. Kalau zaman kita dulu mungkin ganti jadi pejuang merah putih gitu ya, baju merah putih. Itu aja sebenarnya ternyata sesederhana 3 hal itu. Apalagi masuk TK gitu ya, memang dunianya memang hanya bermain. Nah, jadi yang paling mahal sekali lagi itu ternyata adalah aspek sosial emosi. Dan pengalaman saya hampir 10 tahun ini mendampingi sekolah, mendampingi orang tua ya di ruang-ruang konsul. Kadang hal inilah yang paling sering miss gitu. Jadi kita sering merasa oh kayaknya udahlah, udah pede-pede aja kok gitu. Oh dia berani kok, dia kalau di rumah tuh ceria kok gitu. Ah dia kalau di rumah wah berani banget ya, dia teriak-teriak, nyanyi-nyanyi gitu ya. Tapi ternyata biasanya yang sering kali jadi ganjalan gitu ya, orang tua baru kaget gitu. Tapi kenapa ya anakku kok pada saat ketemu teman baru kok dia merunduk ya, kok dia nyumput di belakang punggungku ya gitu, kok ditanya nggak ada suaranya ya gitu. Nanti kita diskusikan. Ternyata bab-bab tentang rasa percaya diri itu kaitannya ini nanti panjang. Gitu. Jadi itu prolog dari saya. Jadi bahasan ini tuh luas banget ya, luas tapi dalam gitu ya. Dan mudah-mudahan 1 jam ke depan yang kita lewati itu bisa, saya sih berencana untuk kita sama-sama merefleksi. Sudahkah kita merawat itu di anak-anak kita? Dan ternyata bobot tentang aspek sosial emosi ini memegang peranan yang sangat besar dalam perjalanan anak-anak kita. Oke, ya. Ini saya sampaikan, akan ada masanya anak kita akan bertemu dengan dunianya sendiri ya. Setuju nggak Bapak Ibu? Akan ada masanya anak-anak kita akan bertemu dengan dunianya sendiri. Dia akan menjelajah lingkungannya. Setuju? Biasanya setelah anak kita 2 tahun sudah bisa jalan aja, dia udah mulai kenal teman, ada tetangga mungkin, ada sepupunya. Dia sudah mulai tahu bahwa lingkunganku tuh bukan hanya aku dan rumahku dan dada ibuku gitu ya, karena sudah selesai melepas masa ASI. Sudah itu cuma sebentar prosesnya ya, jadi dia akan bertemu dengan dirinya sendiri, dia akan menjelajah lingkungannya, dia akan bertemu, dia akan belajar, dan dia akan ditempa oleh berbagai peristiwa yang tidak selalu mudah gitu ya. Kalau ayah ibu, bapak ibu mengingat-ingat lagi ya, anak-anak kita di tahun-tahun pertamanya tuh hampir semua hal baru yang dia temui, dia selalu minta kita, dia selalu tanya sama kita. Misalnya kalau anak-anak masih di bawah 3 tahun, biasanya masih aduan ya gitu. Mama gitu, itu AA-nya gitu, Bunda itu jatuh gitu, dia jatuh, dia kepleset gitu. Lalu kemudian dia datang sama kitanya untuk kasih tahu bahwa aku kepleset gitu ya. Lalu kita akan bilang bahwa oh iya itu lantainya licin, lain kali hati-hati ya, jalannya pelan-pelan ya gitu. Terus kemudian main sedikit, mungkin dia datang lagi ke kita gitu, dia bilang bahwa misalnya kejeduk gitu ya. Misalnya kejeduk terbentur gitu ya kepalanya, atau dia ngelihat hewan apa yang bikin dia takut gitu, atau apalagi banyak hal gitu. Kalau sudah di atas 3 tahun biasanya kemampuan verbal sudah lebih banyak ya, kemudian dia biasanya mulai dengan bahasa yang lebih banyak, lebih ekspresif, dia bisa cerita, Bunda atau Ayah, tadi aku ketemu sama kayak gini, tadi bu guruku tuh begini, tadi temanku tuh bilang begitu, gitu ya. Tadi betul saya bilang, Bunda, aku pilihkan baju, gitu. Dia nggak pernah minta dipilihin baju, tapi pagi tadi dia dipilihin baju. Kenapa teh? Karena tadi aku dibilang katanya baju-bajuku tuh jelek, katanya, jadi aku harus cari baju yang bagus gitu. Terus katanya gitu, kenapa temanmu bilang baju-bajumu jelek? Karena teman-temanku yang lain itu semuanya pakai rok dan hanya aku yang pakai celana, dan menurut teman-temanku tuh celana itu jelek, yang bagus itu rok gitu ya. Jadi kebayang ya, maksudnya proses untuk anak-anak kita menyusun tentang dirinya, tentang rasa percaya dirinya itu banyak, tempaannya banyak Bapak Ibu, banyak lantai lantai kita, pintu, apalagi apa
kalau kita punya anak lebih dari satu, maka saudara-saudaranya juga tempaan buat dia gitu. Ketemu guru-guru juga tempaan, ketemu siapa lagi, semuanya itu tempaan. Jadi kenapa sih merawat rasa percaya diri itu jadi bagian penting? Karena Bapak Ibu, akan ada masanya anak-anak kita itu menjelajah dunia, jadi kita nggak ada di sana. Itu nggak, kita nggak selalu bisa jadi robokar poli yang akan datang terus bilang, siapa yang tadi ngajak kamu gitu. Misalnya, oh siapa tadi, lantai mana yang licin gitu, sini mama elap gitu. Enggak ya gitu. Atau misalnya siapa yang bilang kamu bodoh gitu, nanti mama bilang gitu. Enggak bisa Bapak Ibu. Akan ada masanya anak-anak kita tuh menjelajahnya sendiri, dan ketika mereka masuk sekolah, baik itu masuk TK ataupun nanti masuk SD dengan waktu yang lebih panjang tentunya dibandingkan dengan di TK, mereka akan bergelut itu gitu dengan dunianya, dengan hal-hal yang tidak biasa. Mungkin ada beberapa anak-anak yang sensitif ya, dia merasa tidak nyaman sekolah karena dia merasa kok kayaknya orang-orang kok ngeliatin aku gitu, gitu sehingga dia jadi nggak percaya diri gitu. Banyak hal gitu, karenanya saya memberikan refleksi ya kepada kita semua. Dan jika saat itu tidak, apa bekali sudah cukup. Jadi saya balik lagi sama hal yang tadi di awal, bahwa di antara semua hal yang kita sibuk nih sekarang mempersiapkan anak-anak kita, mempersiapkan dia untuk akademik, mempersiapkan dia untuk Kristen, bukan itu. Saya berharap kita tidak bersibuk-sibuk ria untuk berbekal tentang itu ya. Memberikan pondasi, cukup rawat gairah belajarnya saja sebetulnya. Dan nanti ketika di sekolah ya, insya Allah seperti di sekolah Bhinekas, kita mencoba untuk concern pada pendidikan selaras fitrah gitu. Kalau ilmu tuh bisa diajari lah. Dan kenapa sih di sekolah itu adanya dipilihkan guru-guru yang terbaik, yang kompeten di bidangnya gitu. Tapi ya pengalaman saya, pengalaman Bapak Ibu guru ya di sekolah, itu ada hal yang kita kadang nggak selalu bisa sentuh gitu. Yaitu apa? Gitu di sini. Gitu. Rasa percaya diri itu adalah dirawatnya di rumah. Ya, jadi sebetulnya nanti kita akan diskusi pengaruhnya banyak sekali ya. Nah, kalau ayah bunda di Bhinekas mungkin udah berkali-kali ya saya statement tentang ini gitu, bahwa hakikat terdalam kita dari proses ngasuh itu sesederhana dua kata ini, hanya mempersiapkan. Jadi bukan untuk menjalani kehidupannya ya, gitu. Jadi kalau saya boleh saran Bapak Ibu, di waktu-waktu yang mungkin tidak lama ya, kalau sekarang anak kita lagi persiapan masuk TK, maka mungkin hanya tinggal hitungan bulan gitu ya. Begitu juga dengan yang mau masuk SD. Mungkin ada yang sekarang kayak anakku belum usia TK sih gitu, belum juga usia SD. Oh mungkin masih di 6 tahun. Tapi waktu-waktu itu tuh adalah waktu-waktu yang berharga. Dan kita itu sebenarnya sesederhana dua kata. Sehingga saya sering bilang sama ayah bunda di Bhinneka, saya sering sekali ngomong tentang ini gitu. Proses ngasuh kita ke anak-anak tuh sependek dua kata ini loh Bapak Ibu. Kita hanya mempersiapkan dan kita hanya nganter gitu. Jadi bukan menjalani kehidupannya gitu. Saya banyak sekali mendapati kasus-kasus ya, anak-anak usianya sudah belasan tahun, bahkan ada yang sudah puluhan tahun ya gitu. Mahasiswa-mahasiswa yang di-refer ke kami gitu ya. Dan kasus-kasus sosial emosi. Banyak di antara mereka yang merasa sudah 21 tahun, sudah 20 tahun gitu ya. Mereka merasa bahwa ini bukan dirinya, ini bukan keinginanku gitu, ini bukan pilihanku. Gitu. Saya pernah cerita hal yang epic sekali ya, salah satu klien itu dia S1-nya statistik, kemudian dia merasa kok susah ya teh cari kerja gitu ya. Kemudian ibunya bilang, kamu kenapa dulu yang ngambil jurusan statistik? Dan aku tuh suka matematika gitu. Tapi kan ternyata statistik berbeda juga ya dengan matematika gitu. Kemudian dia, ya udah tuh makanya tuh lihat gitu ya, mendingan kayak kamu tuh jadi bidan gitu ya. Terus dia ngambil lagi kuliah kebidanan gitu ya. Setelah ngambil kuliah kebidanan di tingkat 2 dia nggak kuat karena dia ngerasa kok kayaknya susah banget ya OP gitu, kayaknya ini bukan aku gitu. Kemudian dia di tingkat 2 kemudian dia konsul lagi, teh ini bukan aku, teh aku baiknya kemana ya gitu. Terus kemudian dia cari dan dia baru menemukan dirinya di usianya mau 22 tahun gitu. Ternyata dia menemukan bahwa ternyata dirinya itu darahnya darah seni
Jadi ternyata dia justru menekuni, sekarang dia menjadi salah seorang, kalau istilah sekarangnya mah YouTuber lah ya, gitu, seorang YouTuber. Dia merasa di sana minatnya ya, di sana dia menunjukkan dirinya, menunjukkan bakat seninya, terus dia posting, dia bercerita gitu. Dan baru menemukan itu di usia 22 tahun gitu. Dan dia mengatakan sama saya bahwa boleh dibilang hidupku tuh baru dimulai di sini teh. Baru mulai hidupku tuh di sini. Inilah diriku, inilah pilihanku, dan terima kasih sudah membuat aku percaya diri untuk mengambil pilihanku sendiri gitu. Saya antara rasa senang tapi juga rasa sedih gitu. Dalam hati saya mengatakan bahwa seandainya saja uh, kamu bisa menemukan dirimu lebih awal gitu, maka bisa jadi kamu yang sekarang itu uh, bisa punya pencapaian yang lebih baik begitu. Tapi bukan itu saya rasa, bukan tentang rasa sesal, karena alhamdulillah dia ketemu gitu ya di 22 tahun. Ada mungkin kita yang sebagai orang dewasa juga belum ketemu tuh gitu diri kita ini gitu. Kita mungkin masih merasa bahwa apa tuh ya teh ya, masih menjalani sesuatu yang memang harusnya gitulah gitu, soalnya nggak menjalani ini mungkin apa kata orang, apa kata bapak ibuku gitu ya. Jadi banyak sebagian dari kita yang mungkin masih menjalani sesuatu yang bisa jadi tidak kita inginkan. Jadi kita sih inginnya berlatih bapak ibu. Tentunya kita semua punya beragam kisah di masa lalu ya. Kita berharap sama anak-anak kita mah gitu. Yuk kita kasih dia rasa percaya, kita kasih dia keleluasaan, kita kasih dia kemampuan, dan tugas kita adalah mempersiapkan dan mengantarnya gitu sampai dia bertemu dengan kehidupannya, dan bukan menjalani kehidupannya. Mungkin kalau beberapa orang tua yang baru mungkin apa sih teh maksudnya bukan menjalani kehidupannya. Kata kuncinya itu sederhana Bapak Ibu. Salah satu kata kunci apakah kita menjalani kehidupan anak-anak. Coba koreksi ya, seberapa banyak kita merasa lebih sibuk saat menjalani kehidupan anak-anak kita, di mana saat itu mungkin anak-anak kita biasa aja gitu. Saya sering kasih contoh ya, kalau ada mau sekolah, mau bangun pagi, itu yang sibuknya tuh ibunya bangunin pagi gitu, yang sibuk ibu yang makain baju gitu. Malah saya punya beberapa klien yang saking susahnya bangun pagi, saking susahnya dia untuk aktivitas pagi, sementara ibunya sangat khawatir karena takut anaknya nanti tidak bisa menyesuaikan diri tuh, dia tuh bisa dimandikan dalam kondisi tertidur, jadi digeret gitu ya, kemudian diguyur, diusap wajahnya, terus anaknya masih kayak gini, tahu-tahu nanti bajunya udah dipakai, terus anaknya mungkin masih belum sadar 100%, terus tiba-tiba dia sudah ada di mobil, terus nanti pengasuhnya sudah siap untuk nyuapin dia, terus nanti kasih tahu, udah ya, sekolah yang benar ya, gitu. Terus nanti baru ibu gurunya tuh kaget gitu, karena anaknya perlu waktu mungkin sekitar 1 sampai 2 jam untuk menyendiri itu lagi di sekolah ya, gitu. Saya pernah punya klien seperti itu. Menyelesaikan masalah nggak sih? Menyelesaikan masalah nggak Bapak Ibu? Menyelesaikan masalah nggak kalau kehidupan anak-anak kita dihandle sama orang tuanya? Menyelesaikan masalah nggak? Coba. Saya pengen kita chat ya. Enggak, oke. Teh Inten. Enggak, oke. Enggak. Kenapa nggak menyelesaikan masalah? Kenapa nggak menyelesaikan masalah? Yuk, chat. Kenapa? Uh, kenapa ketika kita berusaha menjalani kehidupan anak-anak kita, itu tidak menyelesaikan masalah, itu kenapa? Oke. Enggak, oke. Asik, seru nih. Karena anak jadi nggak mandiri, kata Bunda Dewi. Oke. Bunda Cina, enggak. Bunda lepas. Enggak, karena anak akan terus bergantung pada orang tua. Betul, betul. Anak akan terus bergantung karena anak tetap belum paham keperluan kegiatan itu sendiri. Setuju? Karena anak menjadi tidak sadar dengan dirinya. Betul, Miss Iya. Anak-anak nanti nggak bisa ambil keputusannya sendiri. Betul. Oke, Bunda Hiro. Enggak, karena akan ketergantungan dengan orang lain. Nah, Teh Ika. Oke, tidak selamanya bersama anak-anak, Masya Allah. Enggak teh, karena anak enggak paham esensinya, betul. Enggak, karena banyak dibantu dan anak tidak melakukannya dengan sepenuh hati atau sesuai dengan kebutuhannya. Oke, Bunda Cina, karena anak-anak semakin percaya sama pengasuhnya dibanding kita, betul. Bunda Mela, tidak memberikan ruang untuk anak berproses, tidak bisa mencoba dan tidak bisa ambil keputusan. Betul, betul. Semua jawabannya betul, bahwa ketika kita berusaha menghandle dan menjalani kehidupan anak-anak kita,
sebetulnya kalau saya boleh jujur itu sama sekali tidak membantu. Bahkan boleh dibilang kita sedang menjerumuskan diri kita sendiri pada satu keruwetan yang nanti tidak akan pernah berujung, ya. Dan kita sedang menjerumuskan anak kita pada suatu situasi yang dia sama sekali tidak menyadari itu. Jadi insya Allah kita sepakat ya Bapak Ibu, kita tuh hanya mempersiapkan, kita hanya ngantar dan bukan menjalani kehidupannya. Terus gimana dong Teh? Mungkin orang tua pada bertanya lagi ya. Terus gimana dong Teh? Habis anakku kalau nggak dibangunin, kalau aku nggak teriak, kalau aku nggak heboh, kalau aku nggak cek PR-nya, gitu ya. Gitu. Ibu-ibu tuh kalau di ruang konsul ya, kalau cerita tuh sampai kayak gini, suaranya, sampai suara giginya bisa kedengeran kayak, gitu. Kalau nggak digituin Teh, gitu. Kadang kita merasa kalau kita tidak menjalani kehidupannya, nanti yang repot kita juga Teh, gitu. Rasa gitu nggak? Coba Cung. Siapa yang suka merasa begitu? Kalau nggak dibantu, tapi Teh kalau nggak dibantu nanti kita juga yang repot. Ayo Cung, ibu-ibu yang pernah merasa begitu, ada nggak? Kalau nggak dibantu, kalau nggak dibangunin, mau bangun jam berapa? Kalau nggak dipaksa-paksa mandi, kalau aku nggak ingetin gosok gigi, mungkin baru seminggu dia sikat gigi misalnya. Opi, kalau aku nggak cek tugasnya, kalau aku nggak aktif untuk ngejar ke gurunya, tugasnya apa, wah udah itu mah pasti kelewat gitu. Gitu. Jadi ternyata kendala kita yang berikutnya adalah pengen sih Teh ngelepas anak-anak untuk mandiri, pengen sih Teh ngebiarin anak-anak kita Teh untuk menyadari bahwa itu Teh kebutuhannya, bahwa itu tuh punyamu gitu ya. Tapi Teh gitu, tapi Teh rupanya kita nggak sanggup untuk mengambil konsekuensi bahwa seolah kalau kita melepas itu kita juga yang repot. Nah, Cung, ada nggak yang punya kendala begitu? Cung, 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 cung. Cung, boleh pakai raise hand, sebut saja Mawar, ya. Boleh pakai raise hand, ada cung, 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 ngacung. Bunda Ika ngacung, ya. Ada lagi yang mau nemenin ngacung? Ada lagi? Oke, ada 2 partisipan. Raise hand 3, oke, cuma 3, 4. Oke, 6, asik, makin banyak temennya. Ada 6 yang raise hand ya. Oke, ternyata kendala kita sama, Bun, Ayah, kendala kita sama. Kita kadang-kadang punya harapan yang besar. Anak-anak kita tuh yang mandiri, anak-anak kita menyadari kebutuhannya bahwa ini tuh mandi bukan buat bunda loh. Ini tuh mandi tuh buat kamu, gitu. Makan sayur itu bukan buat bunda, ini buat kamu, gitu. Mungkin kita mau bilang tugas-tugas ini juga bukan buat bunda, ini kamu, gitu. Tapi rupanya tidak banyak dari kita yang sanggup menerima konsekuensi dan melepaskan itu dari konsekuensinya kita gitu. Nanti kita diskusi ya. Tentu nanti ada hal yang berbeda dengan cara kita menghandle anak-anak yang di usia TK dengan anak-anak yang di usia SD. Tapi ketika nanti ayah bunda mau masukin anak-anaknya ke usia SD, maka pelan-pelan area ini udah harus dilepas. Bahwa nanti kamu menjalani kehidupanmu sendiri, kamu berlatih untuk menyadari kebutuhanmu sendiri, dan kamu akan berlatih menerima konsekuensimu sendiri. Jadi menerima konsekuensi itu yang sedang coba diterapkan di Bineka ya, bahwa ketika kamu terlambat bangun pagi, padahal ibumu sudah membangunkanmu lebih dari 3 kali, maka kamu akan tahu itulah namanya terlambat. Gitu. Dan ketika terlambat, ibunya nggak perlu sibuk untuk nggak perlu sibuk untuk konfirmasi ke Bu Wali kelas. Bu maaf tadi tuh anak saya kayaknya tidurnya tuh tadi malam tuh kemalaman. Soalnya ayah tadi main sama ayahnya gitu ya. Tidurnya kemalaman. Maaf ya Bu, terlambat gitu. Nanti di usia-usia SD kita udah nggak perlu lagi bilang kayak gitu. Bu. Biarkan mereka akan bilang bahwa Bu, misalnya ditanya kenapa terlambat? Ya Bu, aku tapi ngantuk banget. Ya Bu, gitu. Apa konsekuensinya terlambat? Mungkin dia kelewat materinya, mungkin dia kelewat sapaan pagi dengan teman-temannya gitu ya. Dan di beberapa sekolah kan biasanya sistemnya beda. Tapi nanti kita akan berlatih untuk mempersiapkan dia menjalani hidupnya dan menerima konsekuensinya. Tapi gimana dong melepaskan itu dari perasaan bersalah, perasaan bersalah dan kita biar kita nggak ngerasa kok kayaknya kita yang repot ya gitu. Nanti kita bahas di sesi diskusi ya, gitu, bahwa
belajar melepas pelan-pelan anak-anak kita, memberinya rasa percaya diri. Itu adalah dengan salah satunya dengan cara kita membiarkan mereka untuk merasakan konsekuensinya dan melepaskan hati kita dari perasaan-perasaan yang sebetulnya itu jangan jadi beban kita gitu. Kan biasanya kalau yang saya amati ya, ayah ibu itu kan beban-beban dia saja tuh sudah banyak ya. Kalau ayah ibunya bekerja apalagi di kantor, tugas-tugas pekerjaan, belum sampai di rumah juga ada tugas-tugas domestik, ada tugas-tugas saudara-saudaranya yang lain gitu. Sehingga jangan penuhi hati kita dengan hal-hal yang seharusnya anak kita akan belajar untuk menerima dan menanggung konsekuensi itu sendiri ya. Nah, oke, sampai sini ya nanti kita akan diskusikan. Kayaknya sebelum ke sini saya mau kasih ya. Saya kasih ya, saya mau kasih lihat dulu di sini. Ya, ini kemarin saya sudah sampaikan kalau di keluarga internal di Binikas, tapi saya rasa ya bunda yang dari luar Binikas juga perlu tahu. Saya mau kasih lebih lanjut kita akan diskusikan ya. Sekali lagi. Nah, bab-bab tentang rasa percaya diri yang tadi saya sebutkan tentunya beda ketika kita melihat sudut pandang merawat rasa percaya diri itu tentunya beda ya. Nanti kita akan diskusikan di sesi tanya jawab juga boleh. Atau kalau teman-teman Bapak Ibu ada yang merasa kok kayaknya TOP aku nggak terlalu jelas deh soal itu, boleh langsung raise hand, nanti insya Allah dipersilakan untuk open mic ya. Jadi tentunya nanti beda ya gitu. Jadi kalau ayah bunda di sini anak-anaknya berada di usia ini di bawah 7 tahun, maka kita areanya di sini. Jadi perlakuannya pasti beda ya gitu. Tapi ayah bunda yang punya anak-anak dan berencana untuk memasukkan anaknya ke SD dan ayah bunda yang anaknya sudah di usia SD, maka treatment kita di sini ya. Jadi nanti kenapa saya sebut dengan di usia-usia SD itu dia sudah berlatih ya, sudah harus ditempa gitu ya, sudah posisi kita sudah nggak boleh terlalu banyak proteksi, kita sudah lebih banyak untuk melakukan covering and support aja gitu terhadap apa yang menjadi pilihan-pilihannya. Dan di masa ini sudah kata kuncinya ini ya, pendidikan yang ramah masa depan anak. Jadi kalau tadi kita diskusi TOP gimana ya rasanya, aku tuh pengen sekali ngajarin anakku tuh mandiri, melaksanakan tanggung jawabnya sendiri, tapi aku nggak sanggup ya teh, nggak sanggup menerima konsekuensinya. Saya suka tanya sama orang tua, coba ngobrol sama saya, apa konsekuensi yang paling berat yang kita rasa itu nggak sanggup kita pikul gitu ya. Atau teh nanti anakku nilainya jelek gitu ya, satu teh gitu. Kalau anakku apa namanya tadi misalnya hal sederhana, kalau nggak dibangunin dan aku nggak kekeh, aku nggak guyur gitu ya, nanti dia terlambat. Kalau dia terlambat aku nggak sanggup teh gitu, karena nanti dia ketinggalan, nanti aku juga yang repot gitu. Kalau anakku nggak makan sayur gitu, aku tuh nggak sanggup nanggung resiko kalau nanti ternyata dia apa misalnya sakit, kurang gizi gitu ya gitu, atau hal-hal yang mungkin kalau kita pikir-pikir lagi ya dari semua konsekuensi-konsekuensi itu, kayaknya kita lupa bahwa pendidikan yang harusnya dilakukan kepada anak kita nanti yang mau masuk SD, pendidikan yang ramah masa depannya gitu. Jadi pada saat kita membiarkan dia melakukan caranya sendiri ya, misalnya ini paling sering kejadian kalau ya kita lagi dampingin anaknya PJJ, survei menunjukkan anak-anak kita tuh kalau didampingin sama ibunya tuh suka lebih tegang gitu, karena suka kelihatan aja gitu salahnya kalau sama ibu gitu. Enggak gitu, tulisan kamu gede-gede banget sih, hapus gitu. Itu lagi mau nulis aja, ya aku tahu gitu. Gitu. Terus nanti tulis gitu ya, terus tulisan gede-gede, tulisan nggak rapi, tulisan keluar garis, tulisan yang di depannya harusnya huruf besar dulu, baru nanti huruf kecil gitu ya. Atau misalnya ketika dia lagi menyelesaikan satu persoalan gitu ya, terus kita lihat kok dia caranya kok nggak seperti caranya kita ya, gitu. Kita juga biasanya sibuk gitu. Kita kadang lebih sibuk seperti itu, padahal kita lupa bahwa dengan memberinya kepercayaan dan mempercayainya, itulah pendidikan yang ramah masa depannya. Bisa jadi dia akan menemukan cara-cara lain yang justru bisa jadi lebih efektif dari cara yang sudah pernah kita lakukan. Ya.
Ini nanti kita diskusi, ya, ini idenya banyak sekali dong. Merawat rasa percaya diri itu oleh pengasuhan yang tidak ternilai. Gitu. Saya pada saat bikin slide ini ya, saya termenung sendiri gitu. Eh, Kok bisa ya gitu? Ada keluarga ya, saya kenal beberapa keluarga yang sudah tidak ada ayahnya misalnya, atau misalnya keluarganya berasal dari keluarga yang sangat sederhana gitu, di rumahnya tidak punya edukasi, di rumahnya nggak punya mainan yang bagus gitu. Malah saya kenal sesosok ibu yang buat saya sih itu keren ya, itu luar biasa gitu. Uh, Dia tuh saya kenal anak-anaknya dari kecil gitu ya. Dia jaga di warung nasi gitu ya, dia jaga di warung nasi terus dia sambil berjualan lotek. uh, Anak-anaknya itu dari kecil suka dia bawa, jadi suka dia pangku kayak film Ocean gitu. Jadi anak-anak itu suka digendong sambil dia masak, sambil dia ini gitu ya, sambil dia ngulek gitu ya, sambil masak. Gitu. Dan masya Allah, saya kenal anak-anaknya gitu ya. Anak-anak itu tumbuh jadi anak-anak yang percaya diri. Anak-anaknya teh tidak kehilangan kesempatan bermain gitu ya, anak-anaknya teh, dan dengan sendirinya biasanya kalau anak-anak sudah percaya diri, dia akan menemukan juga gitu ya keunggulan-keunggulannya ya. Dan yang saya kenal ini adalah di akademiknya juga bagus gitu ya, anak-anaknya juga saroleh gitu ya. Terus saya suka mikir gitu ya gitu, apa ya yang ibu itu punya gitu, yang saya melihat mungkin anak-anak saya belum bisa sebaik itu gitu. Padahal mungkin boleh jadi waktu saya bisa lebih luang. Setidaknya saya nggak ngasuh sambil harus ngulek lotek gitu istilahnya gitu ya. Setidaknya anak-anak saya tuh punya ruang mainnya sendiri, mereka punya ruang belajarnya gitu. Punya buku-buku, mainan. Mereka kalau ada yang nggak ngerti, mereka bisa ketik di laptop lalu bisa nonton di apa ya, banyak lah sekarang ya situs-situs edukasi gitu. Tapi apa ya gitu, saya sering kali mikir ya kalau lihat ada orang-orang yang percaya diri gitu, bahagia gitu. Resepnya sebenarnya sederhana kok Bapak Ibu. Kalau anak-anak kita di bawah usia 7 tahun ya, anak-anak yang percaya diri itu binar matanya hidup. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu ada di handphonenya gitu ya. Kalau saya mau bilang di dompetnya, mungkin dompetnya udah jarang ya kita simpan foto-foto di dompet ya. Tapi biasanya kalau di handphone pasti ada. Kita coba lihat ya anak-anak kita gitu ya. Yang kedua dan seterusnya gitu. Anak-anak kita ini anak-anak yang bahagia nggak sih gitu. Anak-anak kita ini keningnya lebih sering berkerut gitu ya, lebih sering murung gitu ya, lebih banyak ketawa gitu. Kalau anak-anak kita di bawah 7 tahun itu sesederhana itu kok ngeceknya gitu. Anak-anak kita ini spontan nggak ya gitu. Dia bahagia nggak ya? Bisa nggak ya dia mengekspresikan dirinya? Bisa nggak dia menyampaikan apa yang menjadi keinginannya tanpa ragu gitu. Muncul nggak ya binar matanya? Senang nggak ya? Gimana tatapan matanya saat dia bicara dengan kita gitu? Dia banyak merunduk gitu. Apakah dia bisa melihat kita dengan binar mata yang bahagia gitu? Apakah dia ekspresif gitu? Itu bisa dicek. Gitu. Kalau anak-anak kita yang sudah masuk usia SD kita bisa ngecek gitu. Sejauh mana sih dia bahagia melewati hari-harinya? Gitu. Apakah dia sudah menikmati ritme aktivitasnya sehari-hari gitu? Apakah dia sudah bisa menikmati lingkungan pertemanannya gitu ya, teman-temannya? Gitu. Apakah dia sudah bisa mengatasi kendala-kendala yang dia hadapi di lingkungan belajarnya, di rumahnya, di teman-temannya? Sesederhana itu. Dan ternyata hal yang terasa sangat mahal itu adalah rasa percaya diri. Jadi saya kembali cerita ke tukang lotek yang tadi gitu ya. Yang saya amati, hal yang dia lakukan itu sangat sederhana. Jadi dia bawa anak-anaknya supaya tidak jauh dari dia gitu. Dan sesibuk apapun dia, setiap kali anaknya panggil, itu dia selalu menoleh, padahal saya tahu itu pasti susah ya membagi konsentrasi antara dia harus melayani pelanggan, dia harus gendong adiknya yang lebih kecil, kemudian dia harus handle juga yang lain. Tapi sesederhana dia memberikan perhatian gitu. Apa adek gitu, dia menundukkan badannya.
Kemudian dia bertanya gitu, apa adik? Iya, pinter gitu. Saya sering banget lihat adegan itu dan itu kadang-kadang saya sambil nungguin sambil melo gitu ya. Apa adik? Iya, betul, bagus gitu. Ya, AA hebat gitu. Walaupun dia sangat sibuk, dia menyempatkan diri untuk dia apa namanya untuk apa menyapa gitu ya, memberikan hati kita gitu ya, memberikan hati kita untuk memang betul-betul mau nyimak gitu, bukan cuma selintas bilang bahwa iya gitu apa sih lagi rambut iya 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 gitu, beda ya energinya. Itu sih sebenarnya itu ya. Nah, sebelum kita jauh-jauh ke anak, saya pengen kita merefleksikan dulu sebentar saja. Ya, gitu. Apakah kita orang tua yang percaya diri? Karena anak-anak yang percaya diri itu orang percaya diri itu akan berbeda tampilan dengan mereka yang tidak percaya diri. Sebelum saya tanya apa namanya, sebelum saya tanya lebih jauh, boleh tanya dulu. Jadi orang tua yang percaya diri. Apakah aku gitu ya? Itu percaya diri gitu ya? Ataukah mungkin sampai sedewasa ini, sampai usiaku sudah berpuluh-puluh tahun ini, gitu ya, kita juga mungkin masih bermasalah dengan isu ini. Kita juga masih merasa bahwa diri kita itu banyak harganya lah istilahnya ya. Gitu. Ada saat ada yang itu sama aja. Kita merasa banyak orang yang lebih hebat dari kita. Dan masih gitu. Apakah mungkin di hati kita juga perasaan-perasaan negatif diri kita tuh masih lebih banyak gitu. Perasaan bahwa kita tuh merasa tidak berharga, rasa di mana kita merasa berbagai hal yang kita cita-citakan ternyata nggak sampai sama kita. Mungkin juga ada perasaan atau kita merasa frustasi bahwa kita merasa bahwa gitu pada akhirnya hal peran-peran ini yang memang harus dijalani aja lah gitu ya. Apakah kita ada rasa begitu, Bapak Ibu? Ya, di sini nanti kita akan diskusikan. Kalau Bapak Ibu sungkan menjawabnya via chat everyone, boleh chat saya ya. Saya tuh paling suka bacain chat karena biasanya waktu webinar itu waktu me time saya. Jadi saya boleh Bapak Apa, Ibu, Dek? boleh japri saya, boleh direct message ke saya ya. Nama saya ada di kolom chat. Itu sungkan gitu ya. Karena ternyata pada saat kita kenal diri kita dengan baik, pada saat kita percaya diri, itu ternyata mempengaruhi kesiapan kita untuk merawat kepercayaan diri yang dan ini kaitannya sangat kuat gitu. Jadi maksud saya begini, pada saat kita tuntas dengan diri, meskipun kaidah tuntas itu juga bermacam-macam ya. Saya bermacam-macam itu boleh dibilang sepanjang hayat ya kita terus belajar jadi orang tua yang baik. Adalah hal yang sangat alamiah, hal yang sangat wajar. Tapi pada saat kita sudah merasa tenang sama diri kita, wabil khusus ibu ya, wabil khusus para ibu yang biasanya lebih banyak ada di medan perang gitu ya. Jadi kalau kata bahasa suami saya, suami sama istri itu medannya sama di satu medan, dalam maksud itu sama-sama di medan perang gitu. Cuman barangkali kalau suami itu bertugas di depan dia di perbatasan dengan musuh, sementara kita yang berinteraksi dengan panglima-panglima dan para prajurit, jadi lebih dengar dar-dar-dornya itu di kita gitu. Karena banyak ibu yang kita merasa kita lebih banyak berperang sama anak-anak yang berperang itu dalam artian saya nggak tahu ya, ayah bunda boleh sharing, boleh chat di kolom chat gitu. Kalau yang saya amati, sebagian besar dari keluarga-keluarga kita itu yang banyak maju di medan-medan perang, tanda kutip medan perang itu medan-medan pengasuhan dengan anak-anak itu biasanya ibu gitu. Jadi urusan bangunin pagi, urusan
memastikan dia mandi, urusan memastikan dia ada di depan layar untuk Zoom, urusan makan, urusan mengecek apakah itu makannya habis gitu ya, urusan melerai ketika kedua kakak adik bertengkar gitu, urusan untuk apa nertipin timing gitu ya gitu. Biasanya yang banyak berperan itu ibu ya. Gitu. Tidak sedikit juga ada bapak-bapak juga yang sama-sama terjun. Nah, problem kita di sini Bapak Ibu. Dan di sini alhamdulillah ada para ayah juga ya. Kenapa nanti bab-bab tentang kepercayaan diri ini jadi hal yang apa namanya efek dengan kesiapan orang tua. Karena pada saat kita sebagai orang tuanya tidak percaya diri dan tidak tuntas dengan diri kita, itu biasanya jadi acak-acakan juga dan akan habis-habisan juga energi kita saat kita ngasuh anak gitu. Bapak Ibu pernah nggak ngerasa kita lagi sangat kacau, lagi merasa nggak ada perasaan, kita lagi terganggu rasa nyamannya, lagi terganggu rasa amannya. Kemudian di sisi yang sama kita harus menghandle anak kita, menghandle keluhannya, menghandle apanya lah banyak hal gitu. Terasa nggak kita habis energi? Nggak mengalami. Saya pengen kita sharing dulu dong. Coba sharing dulu. Ada nggak? Oke, terima kasih ya. Sudah banyak yang japri saya. Oke. Ada yang pernah merasa begitu nggak? Pernah nggak merasa bahwa ketika energi kita sebagai seorang ibu itu ternyata sedang berantakan lah. Ya, insya Allah mudah-mudahan area yang beresnya lebih banyak gitu ya. Tapi pas lagi berantakan gitu ya. Kita kadang-kadang pada saat handle dengan anak, saat kita sedang membangun relasi dengan anak, itu posisinya acak-acakan. Terasa nggak acak-acakan? Saya maksud dengan acak-acakan tuh begini. Bisa jadi muncul dengan kalimat-kalimat kita yang banyak kalimat-kalimat negatif ya. Dan kita tuh lupa gitu. Lu yang ada di depan loh, umurnya tuh baru 4 tahun loh. Gitu. 9 tahun loh. Gitu. Yang dia tuh masih punya hak belajar loh gitu. Tapi kita tuh acak-acakan, nggak bisa nempatin diri gitu. Kita tuh merasa kita tuh lagi bertikai sama orang dewasa juga gitu. Saya punya kenalan ya, ibu yang sangat emosional gitu. Kalau dia lagi berantem sama anaknya, itu kayak lebih-lebih dari lebih-lebih dari suami istri lagi berantem. Gitu. Jadi kamu tuh ya, gitu. Ibu yang mulai dengan suara keras gitu. Kamu tuh ya, kamu gak ngerti maunya apa sih? Wah, gitu ya. Anak karena dia sering lihat komunikasi seperti itu, dia akan balik komunikasi itu juga ya. Bunda juga tuh, takut, gitu. Akhirnya jadi saling menyakiti. Jadi saling menyakiti. Kata-kata yang keluar dari mulut kita tuh kata-kata yang baik gitu. Mungkin kita akan bilang, kamu tuh gak bisa dikasih tahu ya, kamu tuh gak ada ngertinya, kamu tuh gak tahu diri ya gitu. Tapi kalau lah ya ada rekaman-rekaman umpatan-umpatan atau emosi-emosi kita yang acak adut saat kita lagi kondisi kita sedang tidak beres, kita review. Sebenarnya yang lagi nggak tahu diri itu kita gitu Bapak Ibu. Nah, kita mungkin ya misalnya ya saya kadang juga suka introspeksi gitu. Saya kadang kalau lagi berantakan, kalau saya lagi merasa emosi saya lagi nggak beres itu saya tuh hal kecil pada anak-anak saya, kok saya kayaknya sangat mempersoalkan itu gitu. Misalnya kayak tadi malam baru saja kita baru pergi, kemudian saya baru pulang dari supermarket, kemudian anak saya bawa semua, kemudian karena mereka tertidur ya, sempat tertidur, saya itu turuninnya satu-satu gitu. Jadi saya turunin dulu yang keempat, kemudian saya turunin beberapa barang-barang yang kita beli. Biasanya anak-anak itu kan kalau kita ke supermarket tuh mereka suka punya barang favorit ya, misalnya ayah aku mau Kinder Joy aku misalnya gitu ya, sebut merek. Misalnya aku mau apa gitu ya, dia punya request-requestnya sendiri. Ini tadi malam anak saya yang ketiga di antara 4 putra putri saya itu, putra saya yang ketiga itu sangat sensitif. Dia bilang sama ayah mau bawain gitu. Itu Kinder Joy itu aku mau minta gitu. Mintanya tuh sekarang gitu. Karena kita udah kita masuk.
Karena suami saya lagi buru-buru juga ya, karena sudah malam gitu, terus masukin, suami saya cuma bilang, eh, iya iya tunggu sebentar. Maksudnya bilang tunggu sebentar ya, tunggu sebentar tuh maksudnya ya tunggu gitu. Oh nanti kan juga kita buka di dalam rumah gitu. Kenapa harus buru-buru sekarang? Tapi rupanya putra saya tersinggung gitu. Putra saya sangat sensitif untuk ini, putra saya sangat sensitif. Dia tersinggung, soalnya dia diam gitu. Kalau kita lagi soleha ya, kita bisa nangkep gitu, aura sedihnya tuh kita bisa tangkap gitu. Saya yang sambil gendong bayi, sambil itu juga saya skip tadi malam, ekspresi sedihnya tuh saya skip. Yang saya ada di kepala saya adalah itu udah capek, cepet boboin yang keempat, habis itu apalagi sih ini gitu. Pernah nggak ibu ngalamin situasi gitu? Sehingga energi yang kita hadapi saat bareng sama dia adalah energi kita nuntut apa doa, jangan mudah marah. Udah kan tadi ayah juga sudah bilang, udah nanti kita di atas gitu, bukanya itu nanti di dalam, terus kan makin diam terus dia nangis gitu. Tapi kenapa gitu. Dia bisa merasakan, mungkin Allah kirimkan dia di kehidupan kami wabil khusus di kehidupan saya. Putra saya itu, buat saya nada saya itu gitu. Beberapa orang yang kenal saya tuh suka penasaran, itu bisa marah nggak sih? Itu dia marahnya segimana sih? Gitu. Suka pada penasaran ya. Tapi ternyata putra saya itu ada saya yang segini, dia bisa rasa. Itu saya tuh energinya energi marah tuh dia bisa rasa. Dan akhirnya tadi malam mungkin karena capek ya, kemudian saya ke bawah, udah aja. Terus dia berusaha cerita sama saya gitu. Tadi ayah bilangnya tunggu sebentar gitu. Karena kita lagi soleha. Saya bisa merasa bahwa akan tunggu sebentar dengan nada yang sangat sensitif, dia bisa menangkap itu nada itu. Nah, mungkin mimiknya nggak sampai, mungkin energinya jadi bukan energi untuk merawat, gitu ya, tapi energi untuk kalau itu soleha, saya mungkin bisa gitu ya. Sedih karena ayah bilang tunggu. Biasanya kalau itu soleha, saya bisa bantu klarifikasi gitu. Supaya bilang tunggu, sama ayah marah dengan maksud ayah, tunggu dulu, kita akan masuk sama-sama di dalam dan kita akan buka bareng-bareng di dalam ya, karena kalau kita buka Kinder Joy di sini nanti kita nggak bisa lihat itu isinya apa karena di dalam mobilnya gelap gitu kan, bisa gitu ya gitu. Mau lagi capek apa coba yang muncul? Dia lagi sedih karena dia merasa ayahnya marah padahal enggak gitu ya. Lalu kemudian saya sebagai ibunya juga lagi nggak ada energi untuk bisa, aduh, merawat. Ini kan, akhirnya jadi marah gitu. Yang muncul apa? Saya tadi malam juga istighfar gitu. Saya bilang apa ya sama dia itu saya bilang gitu. Terus saya bilang tadi malam, jangan jadi orang yang mudah marah. Kalau akan mudah marah seperti ini, nggak ada orang yang mau bicara sama AA. Dia jadi serba salah dan nggak tahu harus ngomong kayak gimana supaya nggak buat AA sedih. Jadi salah ya nangkepnya. Anak saya jadi nangkepnya salah. Sampai saya keluar AA seperti ini terus sedikit-sedikit. Nanti nggak ada orang yang mau ngomong sama AA. Salah ya, saya juga terima kasih. Saya ngomong apa tadi gitu. Dia tambah nangis di luar. Sesederhana itu baru secuplik adegan durasi 5-7 menit, tapi saya merasa tadi malam saya capek. Tadi malam saya di kepala saya tuh lagi mungkin yang gitu. Sehingga saya merasa bahwa adegan 5 menit itu tuh ternyata jadi adegan yang mungkin jadi sedih buat dia gitu. Aku ya ibuku, dan ternyata sikapku yang seperti ini tuh salah, dan orang gak ada yang suka sama aku gitu ya. Saya ngomong apa gitu ya. Gitu ya. Udah ramai chatnya sih, alhamdulillah. Oh, suaranya hilang timbul ya? Oke. Ini ya? Segini cukup nggak? Oke. Ini saya udah dikasih note. Segini cukup nggak Pak Indri suaranya? Sudah, Teh. Oh iya, tadi saya pakai headset. Maaf ya, udah lama ya. Oke. Baik. Oke, sip. Ya maaf ya, saya tuh udah dikasih note nih sama suami saya. Headsetnya katanya suaranya suka kecil. Oke, ya. Oke, sudah cukup ya sekarang. Oke.
Oke, siap. Ya, jadi tadi saya dongeng. Jadi tadi dongeng saya nggak kedengeran ya. Jadi saya tadi dongeng bahwa apa namanya, ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang kita juga mungkin sedang lelah, kita juga sedang kacau perasaannya, kita juga lagi dalam posisi kita juga apa namanya, mungkin ada banyak hal yang dipikirkannya. Gitu. Seringkali kita tuh jadi salah menempatkan diri. Saat kita jadi salah menempatkan diri, itu kesiapan kita buat merawat dan berbagi itu dalam artian bukan berbagi secara sosial, tapi berbagi hati kita, berbagi waktu kita, tuh biasanya jadi nggak ada energinya gitu. Ya, dan di sini udah banyak banget di chat, alhamdulillah saya sambil baca ya gitu. Oke, oke, baik ya. Oke, terima kasih. Ada beberapa yang DM. Oke, oke, siap. Oke, ya. Oke, betul. Nanti kita diskusikannya udah banyak sekali di sini. Oke. Nah, lalu gimana sih ceritanya gitu ya? Sebetulnya sederhananya, sebenarnya kalau dari sisi ideal tuh banyak lah kita bicara rasa percaya diri. Tapi minimalnya 3 hal saja, Bapak Ibu, Ayah Bunda, ketika kita bicara tentang merawat rasa percaya diri, maka yuk belajar jadi orang tua yang percaya diri juga gitu. Apa sih indikatornya orang tua yang percaya diri gitu? 3 saja. Saya mulai dari bawah ke atas ya. Jadi kalau atas ke bawah rasanya lebih berat. Dari bawah ke atas, belajar yuk Bapak Ibu, Ayah Bunda. 1, kita belajar untuk tidak banyak berselisih dengan kebutuhan anak. Jadi kalau suami saya sering ngingetin saya, kenapa sih punya kebutuhan apa sih? Kalau saya suka berselisih sama putra saya yang pertama gitu, suami saya suka nanya, coba punya kebutuhan apa? Bunda punya kebutuhan apa sama putra saya panggilnya Mas Azim. Punya kebutuhan apa sama Mas Azim? Kalau ternyata dia hari ini memilih untuk karena putra saya homeschooling ya. Kalau misalnya hari ini dia memilih untuk belajar dengan caranya sendiri ya, kadang dia, Bun, hari ini aku belajarnya di taman ya. Terus dia, kita udah sepakat ada jadwal bersama. Terus dia bilang, Bun, hari ini aku belajar di taman ya. Gitu. Saya sebagai ibu-ibu tuh suka curigaan gitu ya. Gitu. Mau belajar apa sih di taman gitu? Pasti main ya. Gitu. Pasti kamu samper teman-teman ya. Pasti ada teman-teman yang bawa HP ya. Gitu. Saya suka nggak percaya. Saya suka nggak percaya gitu ya. Saya suka nggak percaya ketika dia ngambil keputusan. Enggak, aku suka di taman tuh anginnya sepoi-sepoi gitu ya. Terus dia apa namanya bawa-bawa buku gitu. Ini aku bawa bukunya, kok aku belajar gitu. Nanti dia berusaha menunjukkan kepada saya bahwa hari ini tuh jadwalnya aku belajar IPS. Tapi aku memilih aku lebih suka belajar di taman gitu. Sepoi-sepoi mereka dia dan teman-teman tuh bikin tenda-tendaan lah di taman komplek gitu ada angin yang sepoi-sepoi gitu. Terus dia merasa bahwa aku belajar di taman. Itu kadang-kadang kalau kita tidak percaya diri, saya ingat lagi, itu sebenarnya mungkin saya yang nggak percaya diri. Saya nggak percaya diri. Apa benar ya gitu, saya itu bisa mendidik anak saya dan dia benar-benar bisa belajar, konsen. Apa benar ya, saya bisa memastikan bahwa dia tuh tidak disamper teman-temannya dan akhirnya dia tuh tidak ngegame bareng gitu ya gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh yang berselisih kebutuhan tuh saya gitu. Kita gitu sebagai orang tua gitu kita jadi yang repot gitu padahal dia sudah cukup besar usianya ya sudah mau 10 tahun menentukan caranya waktunya gitu ya dan saya harus hargai itu gitu. Tapi kadang-kadang ya gitulah gitu. Mungkin Bapak Ibu juga ngalamin nggak kayak gitu ya berselisih dengan kebutuhan anak. Nah inilah kenapa Bapak ini kalau kita mulai bicara tadi dengan di awal ya rasa percaya diri itu sesederhana kita melatih mereka untuk terbiasa memenuhi, menyadari dan melakukan aktivitasnya minimal untuk aktivitas bantu diri pribadinya tuh kita jangan banyak berselisih gitu soal urusan mandi berselisih gitu ya soal urusan makan berselisih urusan bangun tidur berselisih urusan belajar berselisih gitu jadi bagaimana bisa tahu mana areaku mana area ibu mana area ayahku ya mana area yang harus dihormati gitu ya saling menghormati area masing-masing jadi tidak terjadi gitu makanya ada cerita saya punya klien datang kepada saya umurnya 15 tahun ayah ibunya datang terus kemudian dia bilang Teh Sofi tolong bantu deh aku lulus aku nggak tahu nih anakku tuh maunya apa gitu aku tuh nggak tahu dia tuh mau masuk SMA atau SMK aku tuh nggak tahu dia tuh sukanya apa dah kalau ditanya sama kita tuh jawabannya
aja gitu ya gitu. Kadang-kadang sampai sebesar ini tuh kalau nggak diingetin makan ya dia nggak makan. Bahkan kita tuh bingung TOP ini tuh sebenarnya apa dia nggak ngerasa lapar gitu. Kadang-kadang orang tua yang datang konsulin anaknya tentang minat bakat, tentang yang lain tuh, tapi ini aku clueless lah gitu, ini aku nggak tahu. Pokoknya coba deh sama TOP diajak ngobrol, siapa tahu kalau diajak ngobrol sama TOP mah jadi tahu gitu. Kadang-kadang tuh kalau kita masih banyak berselisih dengan kebutuhan anak ya, apalagi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, berselisih itu dalam artian kita ikut campur, kita tidak memberi kepercayaan, kita banyak intervensi ya. Saya punya beberapa teman, beberapa yang saya kenal juga gitu. Untuk urusan makan itu detail sekali gitu, sampai misalnya kamu kenapa ngambil roti misalnya gitu, terus dia lihat itu kan bukan jamnya makan roti, kamu kan sebentar lagi mau sarapan, jangan makan roti sebelum sarapan misalnya gitu. Jadi urusan roti sarapan tuh jadi masalah gitu misalnya gitu. Makanya kayak gitu sih, makanya jangan diumut gitu gitu, makanya makanya dikunyah gitu. Urusan diumut, dikunyah, urusan makannya jam berapa gitu, urusan apa namanya ada mungkin belepotan gitu, koreksi gitu. Jadi betapa banyak kita sama-sama bayangkan lah Bapak Ibu, betapa banyak anak-anak kita yang merasa dunia jadi sesak gitu ya, dunia jadi sesak karena dipenuhi oleh campur tangan dan intervensi kita sebagai orang ya. Kemudian yang kedua ya, kira-kira siap nggak dengan tipe yang pertama? Jangan banyak berselisih dengan kebutuhan anak. Apalagi kalau nanti dia sudah masuk SD ya, jangan banyak berselisih. Oke, berikutnya banyak lebih berani mengambil peran. Lebih berani mengambil peran itu adalah Bapak Ibu dimanapun sekolahnya nanti gitu ya. Kalau di Binkas kita udah bersepakat bahwa ketika anak-anak masuk di TK ataupun masuk di SD gitu ya, sebetulnya tugas utama itu bukan di sekolah, tugas utama itu di rumah gitu. Dan justru ketika kita menjadi orang tua yang percaya diri, kita berani mengambil peran dan tanggung jawab itu gitu. Kita berani dan kita nggak takut tuh misalnya nggak takut misalnya tapi apa namanya misalnya ya beberapa orang tuh seringkali konsul, tapi aduh aku gimana ya gitu, kayaknya aku tuh rasanya nggak pede gitu, anakku kalau nggak diajar sama aku, kalau diajar sama aku tuh kayaknya malah nggak bisa deh gitu. Kayaknya sama tuh teh rekomendasiin ke aku tuh harusnya tuh sekolah di mana, aku teh harusnya banyak orang tua yang minta rekomendasi sekolah TOP sekolahnya di mana ya, atau TOP les mananya teh yang bagus gitu. Karena merasa kok kayaknya kalau aku yang ngajar nama mau bener teh gitu. Kayaknya kalau kalau hal-hal atau peran-peran itu dibawain mah kayaknya nggak akan masuk teh gitu. Jadi banyak akhirnya peran-peran yang harusnya jadi peran-peran utama tapi didelegasikan kepada yang lain. Bukan berarti nggak boleh, tapi kalaupun kita memilih untuk mendelegasikan, itu peran utamanya sebetulnya adanya di kita sebagai orang. Jadi jangan kebalik ya. Nah, yang ketiga adalah memiliki optimisme dalam mengasuh. Jadi optimisme dalam mengasuh itu sebenarnya nyambung sama poin yang pertama tadi. Ya. Jadi dari poin yang pertama tadi itu harapannya Bapak Ibu semuanya kita bisa lebih banyak mengembangkan rasa optimisme gitu ya, bahwa dalam mengasuh itu susah-susahnya pasti banyak Bapak Ibu, pasti banyak, tidak semuanya berisi dengan hal-hal yang mulus gitu ya. Tapi pada saat kita menjumpai hal-hal yang sulitnya gitu ya, rasa optimismenya yang lebih banyak hadir di antara kita. Ya, Oke, sampai sini dulu. Mau dipotong pertanyaan dulu. Nah, ini saya malah belum cerita nih tentang bagaimana akunya. Sampai sini dulu mungkin boleh dibagi 2 sesi ya, Teh Indri ya.